Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulawati dengan NIM 231240085, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan asesmen dan evaluasi kurikulum dan evaluasi dalam kurikulum Merdeka. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Evaluasi kurikulum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu konsep dasar, yang kedua tujuan, yang ketiga prinsip, yang keempat jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu konsep dasar. Dalam konsep dasar yaitu kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik di sekolah. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori praktek pendidikan. Setelah berjalannya kurikulum di sekolah, maka akan adanya evaluasi kurikulum pada akhirnya. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna, merumuskan alternatif keputusan. Evaluasi bukan sekedar menilai aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Pengertian evaluasi menurut para ahli yaitu joint commit ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Menurut Purwanto dan Atwi Suparman, mendefinisikan evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang suatu program. Menurut Rutman, mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome sesuatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Selanjutnya menurut Chelimsky, mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan implementasi dan efektivitas suatu program. Sedangkan pengertian kurikulum adalah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan menurut Harsono,
Kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Konsep dasar evaluasi dalam kurikulum. Ada 3 istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu yang pertama tes, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga penilaian. Tes merupakan salah satu cara menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, whiteboard, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. The text group on assessment and testing mendeskripsikan asesmen sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai untuk kerja individu atau kelompok. Dalam konteks pendidikan, asesmen sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum mencangkup 2 hal, yaitu yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program. Yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut R. Ibrahim menjelaskan bahwa diadakannya evaluasi pengembangan kurikulum dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbaikan program, yaitu peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan masukan bagi perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Di sini evaluasi kurikulum lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Setelah mengembangkan kurikulum dilakukan, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dan pihak pengembang kurikulum kepada pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencangkup
pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut, maupun pihak yang akan menjalani konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencangkup pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Bagi pihak pengembang kurikulum, tujuan yang kedua ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam, melainkan lebih merupakan suatu keharusan dari luar. Sekalipun demikian, hal ini tidak bisa kita hindari karena persoalan ini mencangkup pertanggungjawaban sosial, ekonomi, dan moral yang sudah merupakan suatu konsekuensi logis dalam kegiatan pembaharuan pendidikan. Dalam mentanggungjawabkan hasil yang telah dicapainya, pihak pengembang kurikulum perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan, serta usaha lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan jika ada yang masih terdapat. Untuk menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan tersebut, di atas itulah diperlukan kegiatan evaluasi. Yang terakhir yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Jika kita sudah mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat hasil evaluasi pengembangan kurikulum, hal apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Benar, selanjutnya kita akan menentukan keputusan. Apakah kurikulum tersebut akan disebarluaskan atau tidak? Kapan waktu yang tepat untuk disebarluaskan? Dengan metode seperti apa disebarluaskannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu dapat terjawab dengan informasi yang sudah didapatkan dari hasil evaluasi pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Hamalik, evaluasi sebagai salah satu alat pendidikan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu berorientasi tujuan. Setiap program evaluasi pengembangan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan tersebut dijadikan sebagai arah selama proses evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan. Yang kedua yaitu objektif. Evaluasi pengembangan kurikulum harus berpijak pada apa yang ditemukan atau apa adanya. Data yang didapatkan konkret, relevan, dan tidak dimanipulasi. Data didapatkan melalui instrumen yang handal. Yang ketiga yaitu komprehensif. Pelaksanaan evaluasi pengembangan kurikulum harus mencangkup semua aspek pada komponen kurikulum. Semua komponen kurikulum harus mendapatkan treatment dan perhatian yang berimbang. Yang keempat yaitu kooperatif. Keterlaksanaan program pengembangan evaluasi kurikulum menjadi tanggung jawab bersama-sama, yaitu guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar. Oleh karena itu, amat sangat dibutuhkan kolaborasi di antaranya. Meskipun pada hakikatnya tanggung jawab utama berada pada evaluator atau pengembang kurikulum. Yang kelima yaitu efisien. Semua sumber daya yang digunakan, yaitu waktu, tenaga, biaya, peralatan, dan penunjang lainnya, harus digunakan sebaik-baiknya, tepat guna, dan bernilai guna.
Yang keenam yaitu berkesinambungan. Program kurikulum bersifat dinamis, terus mengalami pembaharuan terus-menerus. Tuntutan sosial atau masyarakat menjadi salah satu faktor pembaharuan kurikulum. Dengan fakta tersebut, evaluasi pengembangan kurikulum pun dilaksanakan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar kurikulum senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu jenis evaluasi kurikulum. Salah satunya yaitu model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model evaluasi ini disebut juga sebagai model evaluasi pengembangan atau development evaluation. Artinya model CIPP merupakan model yang digunakan untuk mendukung pengembangan suatu program kurikulum dengan tujuan membantu kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan lainnya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan program. Menurut Stoffleben, model CIPP ini memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama yaitu konteks. Tujuan utama dari evaluasi konteks adalah mengumpulkan semua informasi dan menentukan tujuan yang relevan dengan potensi yang dimiliki. Menurut Sachs, Stoffleben, dan Sinfield, evaluasi konteks bertujuan untuk menilai status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, mendiagnosa masalah, dan memberikan solusi. Evaluasi konteks juga ditunjukkan untuk memeriksa apakah tujuan dan prioritas yang ada selaras dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu input. Menurut Stoffleben dan Sinfield, tujuan evaluasi input adalah untuk menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi ini penting karena pada proses ini akan mendapatkan berbagai macam pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga yaitu proses. Tujuan dari evaluasi proses adalah untuk melihat keterlaksanaan kurikulum. Evaluator mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan implementasi kurikulum dan mendokumentasikan setiap variabel yang berpengaruh terhadap keterlaksanaan kurikulum. Yang terakhir yaitu produk. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum berdampak atau berpengaruh kepada peserta didik. Evaluator mengumpulkan deskripsi dan penilaian hasil belajar siswa dan menggantikannya dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian menetapkan status kurikulum, apakah direvisi atau tidak. Selanjutnya yaitu asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, asesmen bukan hanya tentang nilai akhir yang dicapai oleh siswa, tetapi juga tentang bagaimana mereka mencapai tujuan itu melalui proses pembelajaran yang dibimbing oleh guru. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan pada guru untuk menggunakan berbagai metode asesmen yang lebih cocok dengan karakteristik setiap siswa dalam kelas. Asesmen juga memiliki tujuan yang lebih luas untuk memperbaiki proses dan hasil belajar siswa serta mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Semua hal ini dilakukan untuk membantu siswa menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama, asesmen diagnostik. Digunakan untuk mengukur pemahaman awal dan keterampilan peserta didik dalam suatu mata pelajaran sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang lebih baik kepada pendidik tentang kemampuan peserta didik dan membantu mereka merancang
pengajaran yang lebih disesuaikan. Yang kedua, asesmen formatif adalah suatu jenis evaluasi yang dirancang untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik dan pendidik, dengan tujuan utama untuk memperkaya proses pembelajaran. Melalui asesmen ini, pendidik dapat memantau dan mengoptimalkan proses pembelajaran, sekaligus menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam konteks peserta didik, asesmen formatif berfungsi sebagai alat untuk merefleksikan dan memahami perkembangan mereka sendiri dalam belajar. Ini memungkinkan karena untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Ini juga membantu mereka untuk mengenali hambatan atau kesulitan yang mereka alami dalam proses belajar, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan belajar mereka sendiri. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, merupakan jenis evaluasi yang diimplementasikan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi ini biasanya diadakan di penghujung siklus pembelajaran, walaupun ada kemungkinan untuk menggabungkannya dalam evaluasi beberapa tujuan pembelajaran sekaligus, tergantung pada kebijakan dan pengembangan metode pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan tertentu. Sesuai dengan sumber dari Kemendikbud, tujuan utama dari asesmen sumatif adalah untuk memahami dan mencatat perkembangan peserta didik, bukan untuk menentukan promosi kelas atau kelulusan. Metode evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui kuis atau ujian harian yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang keempat yaitu asesmen autentik, merupakan pendekatan penilaian yang berfokus pada mengevaluasi kemampuan dan pengetahuan peserta didik dalam konteks nyata, bukan hanya sekedar menghafal fakta atau teori. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh peserta didik dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Asesmen autentik melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu asesmen holistik, merupakan pendekatan penilaian yang menitik beratkan pada pemahaman menyeluruh tentang kemampuan, potensi, dan perkembangan peserta didik. Tidak hanya terpacu pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Asesmen ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektif atau sikap dan nilai, dan psikomotor atau keterampilan, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan belajar peserta didik. Yang keenam yaitu asesmen sebagai pembelajaran, adalah suatu pendekatan penilaian yang bertujuan untuk membantu siswa belajar dengan cara membantu mereka memahami kelebihan dan kekurangan dalam belajar, serta membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam asesmen sebagai pembelajaran, siswa diberikan umpan balik secara berkala mengenai kinerja mereka dan diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi dan perbaikan. Asesmen sebagai pembelajaran mendorong siswa untuk memantau kemampuan mereka, membuat tujuan yang jelas, dan memperbaiki kinerja mereka dari waktu ke waktu. Tujuan dari asesmen sebagai pembelajaran adalah membantu siswa untuk belajar dengan lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang kemajuan yang telah
mereka capai dan pekerjaan yang perlu ditingkatkan lagi. Yang ketujuh yaitu asesmen berbasis proyek atau penilaian berbasis proyek, atau bisa disebut juga dengan PBA. Adalah kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan siswa yang diperoleh dari pembelajaran berbasis proyek atau PBL. PBL merupakan pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa dan menggunakan aplikasi dunia nyata. Asesmen berbasis proyek dilakukan dengan menilai tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa investigasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. PBL dapat memaksimalkan hasil belajar siswa. Asesmen berbasis proyek dapat digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains dan berpikir kreatif siswa. Yang ke-8 yaitu asesmen berbasis portofolio. Adalah suatu metode penilaian yang didasarkan pada kumpulan produk karya siswa dalam bentuk portofolio. Produk karya tersebut bisa berupa tugas, proyek, tulisan, atau presentasi yang telah dilakukan oleh siswa selama periode waktu tertentu. Portofolio siswa kemudian dianalisis dan dinilai untuk melihat kemampuan dan perkembangan siswa dalam waktu tertentu. Yang ke-9 yaitu asesmen penilaian teman sebaya atau per assessment adalah proses penilaian di mana siswa menilai kinerja siswa lain yang memiliki tingkat yang sama. Penilaian ini dapat dilakukan pada proses maupun hasil pembelajaran serta praktik kelas sehari-hari.